Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Leni Ainul Mardiati, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 PAI tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404110597. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMPIT Al-Anwariyah pada kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Pelajaran apa hari ini? ABP. ABP. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita absen dulu ya, dicek dulu kehadiran. Ariansah, Bilaludin, Filja Aulia, Muhammad Gilang, Nopi. Oke, hadir ya semuanya. Hadir, alhamdulillah. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, silakan tempat duduknya yang rapi, yang siap. Udah siap? Nah, ada yang tahu sujud syukur? Sujud syukur itu sujud apa? Sujud sholat. Sujud ya. Terus kemudian sujud, ada yang tahu sujud sahwi? Sahwi? Sujud sahwi itu sujud apa? Sujud lupa rakaat. Iya betul. Sujud sahwi itu sujud yang lupa, yang ketika lupa salah satu dari rukun sholat. Kemudian insya Allah tujuan pembelajaran hari ini itu melalui pembelajaran teknik jigsaw, nanti berbagi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Oke, yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agama memerintahkan untuk sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, ini yang akan kita pelajari selama empat kali pertemuan ke depan ya. Yang akan kita fokuskan hari ini adalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Terus kemudian ada tata cara pelaksanaan, ada hikmah sujud, dan menanamkan sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur, dan menjadi pribadi atau menjadi insan yang pandai bersyukur. Oke. Selanjutnya, silakan ada pantun, silakan kalian jawab cakap ya. Oke. Membuat baju bermotif batik sambil duduk berkacamata. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah semata. Oke, bagus. Yang kedua, bermain bersama adanya, di jalan bertemu sonya. Jauhilah larangannya, patuhi semua perintahnya. Oke. Nah, setelah baca pantun di atas, coba cari kalimat utama yang jadi pesan dari pantun. Kira-kira kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya apa? Nanti didiskusikan ya di kelompok, dikerjakan tugas. Oke, nanti dikerjakan, ada di sana ada latihan, nanti dikerjakan, dilihat ya. Oke, sekarang mari bertafakur. Sok. Silakan kalian baca. Nah, selanjutnya ada pembagian kelompok. Oke, sudah siap untuk bagi kelompok? Siap berhitung. Mari kita bagi menjadi 3 ya. Mulai. Oke, bagus. Sekarang silakan di sini kelompok 1, sini kelompok 2, dan di sebelah sana kelompok 3. Silakan berkelompok. Duduknya berkelompok ya, silakan bertemu dengan kelompoknya masing-masing.
Silahkan kalian bagi tugas masing-masing anggota kelompok bagi menjadi 3 kembali, jadi 3 bagian. Ada yang kebagian sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sudah berbagi kelompok? Sudah. Oke, selanjutnya. Oke, kalau begitu sekarang silakan membentuk kelompok ahli. Yang mana kelompok sujud sahwi, sujud syukur, dan tilawah, sujud tilawah. Silakan kumpul. Sudah? Oke, mana sujud sahwi? Sujud sahwi di mana? Oh, di sini. Sujud tilawah mana? Oke, sujud syukur. Oke, silahkan kalian temukan apa yang harus kalian kerjakan. Yang pertama harus menemukan makna dari setiap sujud. Kemudian tata cara dari setiap sujud dan hikmah dari setiap sujud. Nah, silahkan kalian cari materinya masing-masing. Setelah kalian cari, silahkan kalian buatkan. Boleh dibuatkan mind map, nyari referensi dari berbagai sumber. Masing-masing kalian memahami materi tentang makna, tata cara, dan hikmah. Nanti berbagi kembali di kelompok asal ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan kembali ke kelompok asal. Nah, sudah, silakan. Sudah? Silakan kembali ke kelompok asal. Sudah. Sekarang dari masing-masing yang tadi kelompok, silakan kalian sharing kembali apa yang kalian dapat setelah berdiskusi yang tadi. Masing-masing sujud, silakan kalian diskusi kembali ya. Silakan boleh mencatat hal-hal yang penting dan yang perlu. Sudah beres? Oke, sudah selesai? Oke, sekarang setelah selesai, boleh silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan untuk setiap kelompok ahli, dipersiapkan untuk presentasi ya. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, untuk kelompok pertama yaitu kelompok ahli dari sujud sahwi. Silakan perwakilan teman-temannya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Sok, silakan maju ke. Oke, sujud sahwi. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Makna, tata cara, dan hikmah sujud sahwi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, makna sujud sahwi. Sujud sahwi adalah 2 kali sujud yang dilakukan setelah sholat untuk mengganti atau menyempurnakan kekurangan dalam sholat yang disebabkan oleh lupa. Seperti menambahkan atau mengurangi rakaat, atau ragu akan jumlah rakaat sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar tidak perlu mengulangi seluruh salatnya. Sujud sebelum salam membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana ma la yamu wa la yas. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Ketiga, duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Keempat,
duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Hikmah dari sujud sahwi. Menghinakan setan, menyadari bahwa setiap manusia tidak akan luput dari khilaf, bahwa pahala salat menyempurnakan kekurangan dan keteledoran dalam pelaksanaan sholat. Kesimpulan dari sujud sahwi adalah cara untuk menyempurnakan salat karena adanya kekeliruan seperti lupa meninggalkan kewajiban atau ragu dalam jumlah rakaat, dan juga berfungsi sebagai wujud kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyadari manusia tidak sempurna. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ahli sujud syukur untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh, silakan. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenalkan, kami dari Kelompok mana kelompok sujud syukur yang akan yang akan mempresentasikan materi sujud syukur. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita. Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat dalam keadaan suci. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat. Hikmah tentang sujud syukur. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksaannya. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Karena sujud syukur merupakan wujud rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Untuk itu, pentingnya sujud syukur. Kesimpulan sujud syukur. Kesimpulannya, sujud syukur adalah ungkapan terima kasih yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita dan kasih sayangnya yang membuat kita terhindar dari musibah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan makna, tata cara, dan hikmah dari sujud tilawah. Dari sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan oleh seorang muslim pada saat dirinya mendengarkan atau membaca salah satu ayat-ayat sajidah dalam Al-Quran. Sujud tilawah itu ada 6 cara. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat sujud tilawah. Dan ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, melakukan sujud cukup 1 kali. Dan kelima, duduk sejenak. Dan yang terakhir, membaca salam. Hikmah sujud tilawah. 1. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Memperkuat keimanan dan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanyakan? Oke, silakan. Sujud sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajadah wajhi alladzi khalaqahu wa samahu wa basarahu biqaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada yang hafal? Ada, sok dibaca bersama-sama dulu. Bersama-sama ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke.
sujud tilawah atau Bisa, karena kita bisa membacakan tasbih sebanyak 7 kali. Tasbihnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kesimpulan, sujud tilawah adalah menunjukkan ketundukan, meningkatkan keimanan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta mengusir setan. Kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kami. Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kesimpulan pada materi hari ini adalah sujud syukur. Sujud syukur itu artinya sujud berterima kasih. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah artinya apa? Sujud tilawah apa artinya? Karena mendengar ataupun membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Bagaimana ketika dalam sholat? Apakah tetap sujud atau tidak? Tetap sujud. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Lupa apa? Lupa salah satu rukun dalam sholat. Seperti apa contohnya? Tahiyat awal, terus lupa rokaat. Kalian suka ngalamin ini rokaat berapa ya gitu? Suka pernah kayak gitu? Pernah. Nah, ketika kalian mengalami lupa dalam sholat, maka dilakukanlah sujud sahwi. Tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok sujud sahwi bahwasanya sujud sahwi itu adalah bentuk kasih sayang Allah supaya kita tidak mengulang sholat. Bisa dipahami? Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan praktek sholat. Nanti maksudnya praktek sujud. Nanti di bawah sajadahnya masing-masing ya, bawah sajadah masing-masing. Nanti setiap kelompok ada perwakilan yang praktek di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.